ke sana. Karena aku tuh cari tipikal coffee shop tuh yang apa ya? Tipikal coffee shopnya tuh yang slow bar gitu-gitu loh. Nyari yang cocok sama sefrekuensi. Nyari yang cocok sefrekuensi susah, apalagi yang punya interest yang sama. Kalau misalkan pasanganku nggak paham tentang seni, my god, tiba-tiba kejeda. Kalau pasanganku nggak paham sama seni, terus pasanganku juga nggak tahu tentang punya banyak wawasan, apalagi di kopi gitu kan. Jadi kan aku tuh mempelajari kopi, tari, teater, sama performance art gitu loh. Jadi pasangan aku tuh harus ya minimal ada di antara semua irisan itu gitu loh. Kalau misalkan dia tidak mature, terus juga tidak bisa punya wawasan yang luas, ya aku nggak akan suka gitu loh, mau seganteng apapun. Karena aku sudah di fase tidak mandang material sih teman-teman. Ya kalian mau ngasih aku apapun ya nggak usah, nggak perlu. Aku sebagai wanita bisa kok mencukupi apapun, melegitimasi apapun. Hah, Kak ditanyain sama Mas Inyong. Oh my god, siapa kamu? Ih, kamu siapa? Mas Ari Inyong ya? Tapi aku emang nggak daftar teater lagi kayak. Oh my god, siapa sih kamu? Jadi apa namanya? Aku nggak ikut teater lagi karena kerjaanku lagi banyak. Kegiatanku tuh lagi banyak di kopi, terus ada proyekan juga pentasku. Jadi aku belum sempat ini. Oh, Mas Inyong dari mana? Kamu orang Jogja ya? Jedanya mengkilap ya. Oh, thank you loh ya. Padahal aku lagi ada bekas jerawat di sini. Gitu. Aku sering ikut festival tari, beberapa kali ketemu Mas Inyong. Oh, iya. Mas Inyong tuh di tari juga ya? Aku nggak terlalu kenal sih, karena baru ikut kelasnya dia sekali doang. Oh, aku dari Bali tapi sering di Jogja. Oh iya, memang apa namanya, kelasnya kan terbuka untuk ini ya, se-Indonesia gitu ya. Jadi Mas Ari Inyong tuh aku ikut kelasnya tuh sekali terus kan mereka buka batch lagi ya, batch kelas, tapi aku belum sempat ikut lagi karena kerjaanku udah banyak. Aku juga masih ikut sanggar tari masalahnya. Jadi kayak aku bingung prioritasku apa gitu. Guys, jangan lupa di gift juga dong. Males. Selama pasangan mau belajar dan menyukai hobi dan kesukaan pasangannya, menurut kakak gimana? Gak apa-apa, tapi minimal harus punya basic yang sama. Karena aku sebagai wanita Jawa itu menganut prinsip sekufu, setara, seagama. Jadi kalau misalkan gak setara pun, dari pengalamanku aku terus kayak mengintimidasi pasanganku gitu loh. Ya kebanyakan tuh putus karena mereka insecure sama aku. Jadi aku memang cari laki-laki yang minimal secara emosional pinter lah, jadi dia tidak merasa insecure terus. Kalau misalkan kita kan dinamis ya, jadi selama perjalanannya mungkin karirku akan yang lebih naik atau pasanganku yang lebih naik, tapi gimana caranya kalau misalkan kita punya kematangan emosional yang sama-sama tinggi, kita tuh nggak bakal insecure, cemburu dan lain sebagainya gitu loh. Karena di usia-usia 20-an tuh sudah tidak ranahnya lagi gak sih kita berpikir tentang perasaan-perasaan duniawi kayak gitu. Asik kan, kebatinian gue gitu. Jadi kalau mau punya pasangan ya minimal ini. Kalau punya pasangan minimal dia bisa ngimbangin diriku secara ini. Eksklusif IG-nya udah dihapus kak? Enggak kok. Aku lebih sering upload di sana daripada di first akun. Jadi kalau misalkan kalian mau
ngikutin aku, silahkan ikutin di eksklusif Instagram aku aja. Guys, ini ya pertanyaan ini. Gigi kakak kalau dibehel pasti makin cantik. Come on bro, aku nggak ini kok, nggak butuh legitimasi dari siapapun. Aku tahu aku cantik. Jadi kalian mau bilang aku kurang gemuk lah, gigiku nggak rapi, terus kalau rapi bakalan lebih cantik. Enggak guys, menurut aku udah cantik. Jadi kalian mau kasih aku masukan apapun nggak akan mempan. Kalau eksklusifnya itu lebih ke sinematografi sih sama keseharian aku. Karena kalau di Nice Instagram pertama aku kan kopi ya. Jadi aku cuman upload apapun yang berkaitan sama kopi, tapi tidak pada kehidupan pribadiku. Nah aku kalau di eksklusif lebih ke kehidupan pribadiku kayak gitu-gitu. Terus kalau penasaran silahkan ini sih, silahkan ikutin eksklusif aku. Gini, bagus, tampil sesuai selera. Iya dong, aku hidup tuh nggak untuk orang lain ya. Bahkan kalau aku punya pasangan kan aku tetap sebagai individu sendiri gitu loh. Ya dari dulu kalau pasanganku udah mulai insecure ya ngapain, putusin aja, nggak penting. Terima kasih X, terima kasih hadiahnya. Iya, di akun utama. Jadi eksklusifku di Instagramku yang pertama. Oh my god, terima kasih hadiahnya. Gimana caranya ini bilang namanya X gitu ya? Thank you. Dan itu aku pelajarin secara teoritik gitu loh. Itu tuh nggak sebatas apa bullshit gitu loh. Jadi kalau aku tuh biar pede ya, pertama aku merawat badanku. Iya memang dirawat secara visual, aku merawat sebaik mungkin gitu loh, menginvestasikan apapun yang bisa aku investasikan ke tubuhku. Misalkan harus facial, harus perawatan, harus minum vitamin, harus olahraga pun aku juga ikut olahraga gitu loh. Jadi kalau misalkan tubuhku bagus, ya aku akan percaya diri. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah melatih kemampuan public speaking. Percuma kamu cantik tapi tidak atraktif. Beda ini antara cantik dan juga atraktif. Itu menurutku dua hal yang berbeda. Orang atraktif itu jauh lebih oke sih menurutku daripada sekedar ya udah kalau cantik kan dilihat cantik aja tapi ngebosenin ya. Tapi kalau atraktif, kamu mau sampai kapanpun tuh bakal merasa tertarik dengan dia gitu loh. Jadi memang yang dilatih tuh selain dari segi visual, terus public speaking, terus ilmu pengetahuannya, pengalaman hidupnya, empatinya dan lain sebagainya. Gitu. Oh my god, aku ngasih ilmu yang ini tuh ilmu psikologis loh guys. Latihan public speakingnya di mana? Karena kebiasaan perform sih teman-teman. Aku kan sering perform ya. Terus kan aku kerja di sosial media yang nanti akan ketemu banyak teman-teman dari kopi-kopian, ketemu banyak teman-teman dari ini juga gitu loh, dari irisan-irisan yang lain. Jadi ketika bertemu dengan banyak orang ya secara tidak langsung tuh aku bisa melatih public speaking aku. Semakin banyak kita bertemu dengan orang dan berbicara dengan orang, maka semakin banyak kok pilihan diksinya, dan itu akan berpengaruh terhadap kemampuan public speaking juga. Thank you ilmunya, terima kasih. Itu baru permukaan doang guys, itu belum deep. Bicara nggak belibet. Oh nggak juga, dalam beberapa kasus tuh aku sempat belibet kok guys. Aku kan cewek ya, cewek itu kan tendensinya aku tuh ke sesuatu yang berbau emosional. Kayak misalkan tadi aku sempat emosi ketika ada orang yang sexualizing aku, kan aku terbata-bata gitu loh, nggak bisa lancar ngomongnya gitu. Jadi semua itu kontekstual dan situasional juga, nggak selamanya aku bisa ngomong secara lancar juga, ada pengaruh-pengaruh emosi gitu. Cara kuat menatap mata orang. Di latihan tari itu ada sih, namanya penguasaan panggung. Gimana caranya kita bisa menarik atensi orang banyak ketika kita pentas. Dan salah satunya adalah di mata ya teman-teman. Cuman kalau di Jogja itu kan matanya malah nggak boleh lihat audiens ya. Jadi matanya tuh harus lihat di bawah gitu loh, nggak boleh lihat secara langsung tatap-tatapan matanya kalau di tarian yang Jogja ya. Beda kalau Solo.